Di tengah kemunduran besar dalam kasus penculikan Roman, unit kejahatan besar LAPD tetap harus menangani kasus-kasus lain yang tidak kalah berbahaya. Episode ini dibuka dengan sebuah perampokan di sebuah fasilitas penyimpanan kelas atas, sejenis bank pribadi yang menyimpan barang-barang berharga milik kalangan elit Los Angeles. Sekelompok perampok memasuki fasilitas itu dengan mengenakan topeng hewan. Gerakan mereka rapi, cepat, dan tampak sudah terlatih. Mereka jelas bukan pencuri biasa. Tak lama kemudian, Garadek dan Morgan tiba di TKP. Namun yang mengejutkan, Wagner juga muncul di lokasi. Ia mengatakan kebetulan berada di dekat lokasi saat menerima panggilan. Padahal sebenarnya ia menerima laporan saat sedang berada di rumah. Sejak saat itu, Morgan mulai memperhatikan sesuatu. Wagner terlihat terlalu ambisius terhadap kasus ini. Fasilitas tersebut dijaga oleh seorang penjaga bernama Dean, mantan anggota Navy SEAL, yang dipilih karena kemampuan militernya. Namun kenyataannya, sistem keamanan tidak sekuat yang dibayangkan. Dean ditemukan disekap di dalam lemari, terikat dan tidak mampu menghentikan para perampok. Saat diinterogasi, Dean tidak memiliki banyak informasi. Ia hanya ingat bahwa jumlah pencuri ada 4 orang. Namun ada satu detail kecil yang ia ingat dengan jelas. Salah satu dari mereka mengunyah permen karet rasa mint. Morgan lalu memeriksa isi berangkas. Hal yang aneh segera terlihat. Sebagian besar barang berharga masih berada di tempatnya. Perhiasan mahal, dokumen penting, hingga barang koleksi bernilai tinggi tidak disentuh sama sekali. Namun di salah satu sudut, Morgan menemukan sebuah kotak terkunci. Saat dibuka, isinya hanyalah sebuah hard drive. Bukan uang, bukan emas. Sebuah hard drive yang entah alasan apa disimpan di sini. If they wanted it, why not take it? I don't know. Maybe we should find out. Kembali ke LAPD, Dabney melaporkan rekaman CCTV. Para perampok tiba pada jam 9:05 malam dan pergi pada jam 9:55 malam. Hampir 50 menit berada di dalam fasilitas. Dan satu-satunya barang yang benar-benar hilang adalah sebotol anggur langka senilai $90.000. Waktu yang terlalu lama jika hanya mencuri satu barang. Morgan langsung menyimpulkan anggur itu hanyalah pengalih perhatian. Ia menjelaskan teorinya kepada tim. Para perampok datang bukan untuk mencuri uang, melainkan untuk menyalin data dari hard drive. Mereka sengaja tidak membawa hard drive tersebut agar terlihat seperti perampokan biasa. Tak lama kemudian, Dabney menemukan identitas pemilik hard drive. Namanya Mitchell Hudson. Seorang pria berusia 40 tahun, tanpa catatan kriminal. Mitchell bekerja untuk kantor wali kota Los Angeles. Wagner dengan cepat mendesak tim untuk segera menemui Mitchell. You're real worked up over a high-end robbery. Sampainya di rumah Mitchell, pintu sudah terbuka. Tim masuk, dan di ruang tamu mereka menemukan Mitchell telah tewas. Dari barang-barang di rumah, tim menyimpulkan bahwa Mitchell memang bekerja langsung dengan kantor wali kota. Kini kasus berubah menjadi jauh lebih besar. Kembali ke LAPD, tim mencoba membuka isi hard drive. Sementara itu Morgan diam-diam masuk ke ruangan Wagner. Ia menemukan berkas lama tentang perampokan terdahulu. Dan dari sana, Morgan menyadari sesuatu. Bersamaan dengan Wagner masuk, Morgan langsung mengungkapkan kecurigaannya. Ia mengatakan alasan Wagner terlihat sangat ambisius dalam kasus ini, karena perampok yang sama pernah menyerang sebelumnya. Dan dalam kejadian itu, tunangan Wagner tewas. Namanya Tyler Lawson, seorang petugas yang bertugas bersama Wagner di Oakland. Wagner akhirnya mengaku, saat kejadian itu, ia ditembak 3 kali, sedangkan Tyler hanya 1 kali. Namun peluru itu mengenai titik vital. Tyler tewas di pelukan Wagner. Sejak saat itu, Wagner meminta operator LAPD untuk selalu memberinya laporan setiap terjadi perampokan serupa. Bukan untuk tugas, melainkan untuk membalas dendam. Morgan meminta maaf karena sempat mencurigainya, namun ia menyarankan Wagner untuk jujur kepada tim. Okay. I'll bring everyone up to speed. Sementara di sisi lain, Selena memanggil Garadek. Ia memberitahu bahwa Eric Hayward telah dipindahkan oleh Willa Quinn ke penjara FBI. Namun Selena meminta Garadek untuk merahasiakan hal ini dari Morgan. Tak lama kemudian, wali kota Los Angeles datang langsung ke unit kejahatan besar. Ia mencoba mencabut hak mereka menangani kasus ini dan meminta hard drive diserahkan. Namun Wagner berhasil menahannya.
Ia meminta setidaknya diberitahu isi hard drive tersebut kepada dirinya dan Morgan. Di sebuah ruangan tertutup, wali kota akhirnya menjelaskan, hard drive itu berisi data cadangan kota, termasuk sistem vital, infrastruktur, dan jalur penting Los Angeles. Jika data itu jatuh ke tangan yang salah, kota bisa lumpuh total. Tak lama kemudian, tim menemukan mantan karyawan kantor wali kota yang mencurigakan. Namanya Carlton Palmisano, seorang peretas. Tim pun segera mendatanginya. Carlton terlihat gugup, namun tidak tampak seperti pelaku utama. Morgan melihat foto anak-anak Carlton di rumahnya. Ia menyadari Carlton bukan pelaku utama, melainkan seseorang yang dipaksa bekerja. Dengan tekanan, Carlton akhirnya mengaku. Namun ia mengatakan, ia memasang pelacak digital sekali pakai di salah satu ponsel pencuri. Tim segera menuju lokasi sinyal tersebut, sebuah gudang tua. Namun saat masuk, tidak ada orang sama sekali. Hanyalah tumpukan barang-barang. Dan tiba-tiba salah satu petugas menginjak ranjau. Para perampok langsung kabur menggunakan mobil. Beberapa waktu kemudian, Morgan tiba di gudang. Ia memperhatikan bentuk ruangan dan bertanya mengapa gudang ini dibuat seperti labirin. Wagner menjawab, tempat itu bukan labirin, melainkan tempat latihan. Tempat mereka menyusun rencana perampokan. Malam harinya di LAPD, Morgan melihat sebuah truk makanan ringan yang ia bawa dari gudang. Ia bertanya-tanya mengapa para pencuri membeli makanan di toko yang berjarak 6 km jauhnya, padahal ada toko yang lebih dekat. Karadek tidak terlalu menggubris itu dan menyuruh Morgan pulang, karena besok adalah Hari Ibu. Namun Morgan menyadari Wagner tidak ada di kantor. Karadek mengatakan Wagner masih di gudang. Morgan pun kembali ke sana. Ia menemukan Wagner dalam keadaan mabuk, meminum anggur mahal yang dicuri. Wagner meluapkan emosi. Ia marah, sedih, dan masih dihantui kematian Tyler. Morgan mencoba menenangkannya, dan mereka berbicara tentang kehilangan, tentang rasa takut, kehilangan orang yang dicintai, tentang Roman, dan tentang Tyler. Morgan akhirnya mengantar Wagner pulang. Namun sesampainya di rumah Wagner yang mabuk mencoba mencium Morgan. Namun Morgan menolaknya. Get some sleep, okay? Kemudian pindahlah ke rumah Morgan. Di saat Morgan tidak bisa tidur, ia terus memikirkan semua yang ia temukan, terutama bentuk gudang. Dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu. It's not a maze. Keesokan harinya Morgan menunjuk peta buatannya. Garis-garis dari gudang membentuk jalur tertentu. Gudang itu bukan tempat latihan ataupun labirin, melainkan peta lorong bawah tanah kota Los Angeles. Bersama dengan itu, laporan baru masuk. Beberapa sistem vital di Los Angeles mulai diserang. Sementara unit LAPD lain akan mengurusi hal itu, sedangkan unit kejahatan besar tetap pada analisis Morgan sebelumnya. Tepat saat itu Morgan ditelepon oleh Ludo yang memberitahu bahwa anak-anaknya sudah bersiap untuk merayakan Hari Ibu. Ludo lalu mengatakan harusnya mereka membeli bunga, tapi keadaan Los Angeles sedang kacau, ditambah mesin kartu kredit juga mengalami sistem down, sehingga mereka tidak bisa memesan dari rumah. Dari perkataan itu Morgan menyadari sesuatu. Para pencuri mematikan sistem pembayaran online pada 3 distrik vital di Los Angeles yang berhubungan dengan Hari Ibu, dan 3 distrik itu berada di jangkauan lorong bawah tanah. Flower District, Diamond District, dan Fashion District. Konsumen terpaksa menggunakan uang cash di mana rata-rata terjadi transaksi 18-20 juta dolar pada hari besar. Dalam kasus ini, beberapa retail besar di 3 distrik tersebut masih menggunakan sistem tabung pneumatik, memanfaatkan jalur lorong bawah tanah untuk mengirim uang cash menuju brankas dengan cepat dan menghindari penumpukan uang. Jadi para pencuri tidak merampok toko demi toko ataupun mencegat mobil pembawa uang, melainkan memotong jalur tabung pneumatik. Morgan meyakini titik uang itu jatuh di bawah toko pada struk makanan yang ditemukan di gudang sebelumnya. Tim meyakini deduksi Morgan dan segera menuju toko yang dimaksud. Kita diperlihatkan sebentar bagaimana para pencuri mengumpulkan uang dari tabung pneumatik. Tiba di toko itu, tim menuju basement.
Hanya saja mereka tidak sadar telah memicu sensor yang membuat pencuri sadar akan kedatangan mereka. Alhasil saat tim tiba, mereka tidak menemukan para pencuri. Aksi tembak-tembakan dimulai ketika para pencuri melepas satu bom asap. Baku tembak yang cukup alot membuat para pencuri kabur berpencar. 2 berhasil dilumpuhkan oleh Karadec, Oz, dan Daphne, sedangkan Morgan yang bersembunyi ketahuan oleh satu pencuri. Ia nyaris saja tertembak. Beruntung Wagner lebih dulu menembak pencuri itu. Morgan harus mengendalikan ketakutannya dan menuntut Wagner menuju pencuri terakhir. Dan saat bertemu, Wagner yang pencuri kembali adu tembak sampai peluru pencuri itu habis. Ia menyerahkan diri. Wagner meminta pencuri untuk menendang senjata kosong itu ke arahnya. Melihat senjata itu, Wagner menyadari bahwa pencuri di depannya lah yang telah membunuh tunangannya. Hanya saja Wagner sempat melamun sehingga pencuri berhasil menendang pistol Wagner. Baku tembak pindah menjadi baku hantam antar mereka. Wagner dengan luapan emosi berhasil memenangkannya. Ia memukuli pencuri itu berkali-kali. Jika bukan Morgan menenangkan Wagner, mungkin pencuri itu telah mati. Pada akhirnya Wagner hanya menahan pencuri itu. Dan tim berhasil meringkus semua para pencuri. Kasus pun selesai. Di LAPD, Karadec bersyukur Morgan baik-baik saja. Morgan pergi tepat Lucia muncul menghampiri Karadec. Morgan sendiri langsung pergi ke kamar mandi. Ia menangis karena sekali lagi hampir kehilangan nyawa. Yang dia takutkan adalah meninggalkan anak-anaknya. Sementara di sisi Karadec, ia dipanggil Selena yang memberitahu bahwa Eric Haywood ditemukan gantung diri di selnya. Satu-satunya informan tentang Roman telah dihilangkan. Namun Selena mendapatkan informasi lain. Informannya menemukan Willa Quinn bertemu dengan ayah Wagner. Dan scene penutup, Wagner dan Morgan berada di satu lift. Dengan kondisi yang sama-sama pikiran yang kacau, Wagner kembali mencoba mencium Morgan. Dan kali ini, Morgan menerimanya.